Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin khususatan tamatan ila hadrati al-imam al-qutbir rabbani والغوث الصمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ورد ريحه ثم إلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon والسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي ثم ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي الجاوي وإلى حضرة مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير كي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه همم الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال عيسى عليه السلام Waqala lan ngendika sapa Isa Nabi Isa alaihi salam. Ini perkataannya Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, Iyyakum wan nadhrata. Iyyakum wadiya sira kabeh. Wan nadhrata sertane pandangan mata. Peninggal. Wan nadhrata sertane peninggal. Kata Nabi Isa, jagalah pandangan mata. Ai ittaqu yakni jaga sapa sira kabeh. Ittaqu jaga sapa sira kabeh an nadhrata ing pandangan mata. Fa innaha krana setuhune an nadhrah. Fa innaha krana setuhune an nadhrah iku tazra'u iku bisa nancepaken ya. Tazra'u itu nandur ya. Az-zar'u iku tazra'u iku bisa nandur ya. Bercocok tanam, tapi yang dimaksud ini bahasa kiasan ya. Tazra'u iku bisa nancepaken aitu sabbitu yakni bisa nancepaken. Tusabbitu bisa menancapkan opo an-nadhrah fil qalbi ing dalam hati. Fil qalbi ing dalam hati bisa nancepaken syahwatan ing birahi syahwat. Kata Nabi Isa, jaga pandangan mata. Oleh karena pandangan mata itu bisa menancapkan syahwat di dalam hati. Ya, syahwat itu keinginan yang kuat. Ya, syahwatan itu di sini bukan yang dimaksud itu birahi, tapi syahwatan itu keinginan yang hangat.
Oleh karena pandangan mata itu bisa menancapkan keinginan yang sangat di dalam hati. Makanya ada istilah peribahasa dari mata turun ke hati itu ya. Dari mata turun ke hati itu artinya ya seperti ini. Kalau kita misalkan awalnya sering melihat ya, ada perempuan, lalu perempuan yang barangkali menarik pandangan mata kita. Awalnya biasa-biasa saja, tapi dipandang karena seringnya melihat, akhirnya yang tadinya perasaan biasa-biasa saja, jadi perasaan senang yang timbul. Makanya di sini Nabi Isa berpesan, ini Nabi Isa ya, Nabi Isa berpesan, jaga pandangan mata, oleh karena pandangan mata itu bisa membuat panah di dalam hati. Artinya panah di sini dalam arti tadi bisa menimbulkan keinginan yang kuat di dalam hati. Wa kafalan wis nyukupi opo biha nadhrah. Wa kafalan wis nyukupi opo biha nadhrah. Wa kafalan wis nyukupi opo biha nadhrah apane fitnatan fitnai. Wa kafalan bisa nyukupi biha kelawan opo biha an nadhrah apane fitnatan fitnai. Dan betapa banyak sekali fitnah yang timbul dari pandangan mata. Kita tidak bermaksud apa-apa. Misalkan kita ngelirik istri orang, padahal kita nggak bermaksud apa-apa. Itu fitnahnya disangka kita menggoda dia. Kita lagi kedip-kedip, kebetulan yang dikedipin perempuan cantik di depan mata kita. Disangkanya kita sedang menggoda dia. Wakafa biha fitnatan. Jadi sudah cukup banyak fitnah yang terjadi gara-gara pandangan mata. Wahadhil jumlatu utawi ikilah jumlah. Iku fi'lun, iku jumlah, iku fi'lun kalimat fi'il, wa fa'ilun lan kalimat fa'il, wa tamyizun lan tamyiz. Ini dalam istilah gramatikal Arabik atau ilmu nahwu, jumlah wakafa biha fitnatan itu terdiri dari kalimat fi'il, fa'il, dan tamyiz. Makanya tadi wakafa lan wis nyukupi opo biha nadroh apani fitnatan. Waqala Sa'du bin Jubair. Waqala lan ngendika sopo Sa'ad bin Jubair. Ada yang mengatakan bin Jabir. Sa'ad bin Jabir. Berkata Sa'ad bin Jabir, innama kanat angin pestine anak. Innama kanat angin pestine anak opo fitnatu Dawud opo fitnah Nabi Dawud alaihi salam. Iku min ajlin nadhrati saking arahe pandangan mata. Kata Sa'ad bin Jabir, fitnah yang menimpa Nabi Dawud itu juga asal muasalnya karena pandangan mata. Jadi ada pernah terjadi fitnah yang menimpa Nabi Dawud gara-gara pandangan mata. Ceritanya begini. Ruwiya diriwayataken opo anna Dawuda stune Nabi Dawud. Ruwiya diriwayataken opo anna Dawuda stuhune Nabi Dawud. Iku waqa'a tumiba. Iku waqa'a tumiba opo basoruhu peningale Nabi Dawud. Opo basoruhu pandangane Nabi Dawud, tiba-tiba pandangan matanya itu jatuh ala imra'atin ingatase wong wadon. Iku waqa'a tumiba opo basoruhu peningale Nabi Dawud tumiba ala imra'ati Uria bin Hanan. Ingatase istriye Uria bin Hanan. Suatu ketika tiba-tiba Nabi Dawud
melihat seorang perempuan. Ternyata perempuan ini istrinya Uria bin Hanan. Jadi ada cerita awal mulanya nggak sengaja Nabi Daud melihat istrinya Uria bin Hanan. Uria bin Hanan. Pas melihat istrinya Uria bin Hanan, Nabi Daud jatuh hati langsung, cantik. Jadi istrinya Uria bin Hanan ini cantik. Nabi Daud saat itu awalnya nggak sengaja melihat ini ada perempuan cantik. Gak taunya perempuan ini sudah punya suami namanya Uria. Famala maka condong opo kolbuhu atie Nabi Daud. Famala maka condong opo kolbuhu atie Nabi Daud ilaiha maring imroati Uria. Ketika melihat seorang perempuan yang cantik, yang ternyata itu adalah istrinya Uria, saat itu pula Nabi Daud hatinya langsung terpikat. Senang, cinta. Jatuh pada pandangannya, cinta pada pandangan pertama ini Nabi Daud. Walaisa lan ora naiku lahu kadue Nabi Daud. Walaisa lan ora naiku lahu kadue Nabi Daud fi hadza ing dalam ikilah. Famala qalbuhu. Iku lahu kadue famala Nabi Daud pada Nabi Daud fi hadza ing dalam ikilah famala qalbuhu. Opo zambun opo dosa. Opo zambun dosa. Dan hal ini dalam pandangan hukum apa yang terjadi pada Nabi Daud itu bukan perbuatan dosa. Wong senang itu dari Allah gitu artinya. Albattata sama sekali. Enggak dosa sama sekali. Perasaannya Nabi Daud ya, perasaannya Nabi Daud terhadap pandangan pertama langsung jatuh cinta pada seorang perempuan yang merupakan istrinya Uria itu dalam pandangan hukum ini bukan dosa, bukan apa. Sama sekali bukan perbuatan dosa. Kenapa? Amma wuqu'u basarihi. Amma wuqu'u basarihi alaiha. Amma wuqu'u basarihi. Anapun utawi tumibane pandangane Nabi Daud. Amma wuqu'u basarihi anapun utawi tumibane pandangane Nabi Daud. Alaiha ing atase imroati Uria. Amma wuqu'u basarihi anapun utawi tumibane pandangane Nabi Daud alaihi ing atase imroati Uria. Iku bi ghairi qasdin kelawan tanpa sengaja. Iku bi ghairi qasdin kelawan tanpa sengaja. Jadi saat itu Nabi Daud tanpa sengaja ya. Ini jangan disalah artikan kemudian Nabi Daud genit ya. Nabi Daud kemudian iseng suka ngelihat cewek-cewek gitu, bukan. Ya, ini jangan disamakan dengan kita ya, jangan disamakan dengan model-model kita yang mungkin suka curi-curi pandang sama perempuan. Nabi Daud saat itu nggak sengaja, mungkin sedang menoleh, tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita. Ngelihat wajtik langsung kepincut. Nah itu. Falaisa mangka iku ora napa wuqu'u basarihi. Falaisa mangka ora napa wuqu'u basarihi bi ghairi qasdin iku bidzambin iku tetap kelawan dosa dan hal itu bukan termasuk dosa. Jadi kalau pandangan mata pertama itu ya, tanpa sengaja, misalkan kita nggak sengaja lagi noleh, di situ ada perempuan, ya nggak dosa. Jadi falaisa mangka iku ora napa wuqu'u basarihi bi ghairi qasdin iku bidzambin iku tetap kelawan dosa, enggak bukan dosa, bukan apa-apa yang terjadi pada Nabi Daud. Wa amma husulul maili. Sekarang dari pandangan mata itu kemudian tiba-tiba turun ke hati, hati jadi kepincut. Ini gimana? Wa amma husulul maili. Wa amma husulul maili lan anapun utawi
hasile condong. Wa amma husulul maili anapun utawi hasile condong. Aqiban nadhari ing dalam sawise ningali. Wa amma husulul maili anapun utawi hasile condong aqiban nadhari ing dalam sawise ningali. Wa amma husulul maili anapun utawi hasile condong aqiban nadhari ing dalam sawise ningali falaisa mangka iku ora ana apa husulul mail. Falaisa mangka iku ora ana apa husulul maili. Falaisa mangka iku ora ana apa husulul maili. Aidon kelawan maning ora ana iku dzamban iku dosa. Lalu perasaan senang akibat dari pandangan mata pertama yang tanpa sengaja itu juga bukan perbuatan dosa. Wong senang itu bukan ikhtiar dirinya, bukan kuasa dirinya. Nabi Daud saat melihat pertama langsung senang. Melihat pertamanya enggak dosa, lalu senangnya juga bukan dosa. Karena senang itu bukan kuasanya Nabi Daud. Li'annal maila karena setuhune condong. Li'annal maila karena setuhune condong iku laisa. Jadi al-mail itu terpikat, ya, terpikat, senang. Li'anna al-mail sini maksudnya condongnya hati itu ya maksudnya senang, kepincut. Li'anna al-maila karena setune kepincut iku laisa ora ana apa al-mail ora ana iku fi wus'ihi iku ing dalam kemampuane Nabi Daud. Ya, kepincut itu bukan kuasanya dia. Falaisa mangka ora ana sapa Nabi Daud. Falaisa mangka ora nopo Nabi Daud iku mukallafan iku diperdi bihi kelawan al-mail. Ya. Dia enggak punya kuasa untuk lah. Buktinya apa? Buktinya senang itu bukan kuasa manusia. Ya buktinya kalau Allah tidak ngasih rasa senang, banyak kita misalkan sering berinteraksi dengan perempuan. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Dia bukan keluarga kita. Tapi kalau Allah tidak ngasih senang, ya enggak. Yang ngasih senang itu Allah. Ada bahasa witing trisno jalaran songko kulino. Itu kan hanya witing trisno jalaran songko kulino itu jadi cinta tumbuh karena terbiasa. Yaitu untuk beberapa kasus. Tetapi itu tidak menjamin. Ya. Memang ada orang yang awalnya mungkin biasa-biasa saja karena sering ketemu, karena sering melihat, karena sering apa. Lalu dia timbul rasa senang, yaitu untuk kasus per kasus. Karena tidak menjamin. Ya bahaya juga kalau misalkan itu menjadi sebuah kepastian. Ya, kalau itu menjadi sebuah kepastian, misalkan kita di kelas, kita dalam satu ruangan kelas, ada perempuannya misalkan contoh aja ini, contoh perempuannya 1, mahasiswanya ada 10. Setiap hari kan kumpul terus, setiap hari berinteraksi terus. Kalau bahasa witing trisno jalaran songko kulino itu diterapkan, merupakan sebuah kaidah baku. Harusnya 10-10-nya itu senang semua sama si perempuan tadi. Tapi kan tidak. Bisa saja di antara 10 orang itu yang senang 1-2. Yang 8-nya belum tentu senang. Nah ini menunjukkan bahwa senang itu, perasaan senang itu dari Allah. Makanya ada nyanyian, cinta itu anugerah, ya. Maka berbahagialah. Cinta itu anugerah, rasa senang itu anugerah dari Allah, bukan kuasanya makhluk, bukan kuasanya manusia. Ya saya contohkan tadi. Kalau rasa senang itu adalah
kuasanya manusia, tentu 10 orang laki-laki tadi mencintai satu orang yang sama. Karena setiap hari dia ketemu, setiap hari dia melihat, setiap hari dia berinteraksi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Falamma waqa'a. Dah. Falamma waqa'a. Mangka ing dalam nalikane tumiba. Falamma waqa'a mangka ing dalam nalikane tumiba fi qalbihi ing dalam atiya Nabi Dawud. Falamma waqa'a mangka ing dalam nalikane tumiba fi qalbihi ing dalam atiya Nabi Dawud. Apa mahabbatuha, apa seneng imraati Uria. Ketika Nabi Dawud tahu bahwa dirinya senang dan tahu bahwa si perempuan yang disukainya itu adalah istri seorang laki-laki, istri orang lain. Tolaba maka mencari, tolaba maka nyuprih atau mencari sopo Nabi Dawud min Uria saking Uria. Tahu bahwa perempuan yang disukainya itu adalah masih merupakan istri orang lain, istrinya Uria. Dicari Urianya, suaminya ini. Ini gentlenya Nabi Dawud nih. Nabi Dawud gentle, tahu istri orang lain, dia senang, dicari laki-laki itu. Tapi ini nggak boleh dipraktekkan ke kita ya, Mas Ari ya. Pak Pur nggak boleh juga ini. Ini khusus Nabi Dawud ini. Faqala mangka ngucap lahu maring Uria sop Isa alaihissalam. Setelah ketemu Uria, Nabi Dawud ngomong sama suaminya, inzil an imra'atik. Imra'atik. Nah, bahasa sekarang udah, cerai saja istrimu. Inzil, temurun, turunlah an imra'atika saking istri sira. Maksudnya, ceraikan istrimu. Ini langsung. Jadi, Urianya diomong. Urianya diomong sama Nabi Dawud, Uria udah, tolong istrimu ceraikan. Wakfilniha. Lan nanggungakena wakfilni. Lan nanggungakena sirani ingisun ha ing imro'ah. Ceraikan istrimu dan serahkan kepadaku, aku yang akan mengurusinya. Akan aku peristri dia. Ini langsung, ini enggak tede ngaling-ngaling Nabi Dawud tuh. Di suaminya diomongin, ya Uria, inzil an imro'atik wakfilniha. Ceraikan istrimu, kemudian serahkan kepadamu, nanti aku yang akan menanggung. Aku jadikan dia sebagai istriku. Uria, karena yang ngomong itu Nabi Dawud, nabinya Allah, yang nggak nolak, sama sekali nggak nolak. Fastahya mangka isin sopo Uria, ayyarudda ing yenta nolak sopo Uriyahu ing Nabi Dawud. Uria diomongin begitu sama nabinya, malu kalau mau menolak. Akhirnya rela, istrinya dicerai. Watallakolan nyerai sopo Uriyaha ing imro'ah. Lah, kok begitu? Enak banget. Ada seorang laki-laki senang sama istri orang, lalu disuruh untuk cerai, lalu dinikahin. Wa kana lan ana opo dzalika mengkono nyuruh cerai lan menikahi. Iku jaizan iku diperbolehkan. Iku jaizan iku diperbolehkan fi syariati Dawud dalam syariat Nabi Dawud. Jadi syariatnya Nabi Dawud hal itu boleh. Ini nggak bisa. Lalu kok begitu? Ya nggak ada bahasa-bahasa kok begitu. Syariatnya Nabi Dawud itu boleh jika ada seorang laki-laki senang sama istrinya orang, lalu ngomong ke suaminya disuruh untuk dicerain. Setelah dicerai, lalu dinikahi. Itu syariatnya Nabi Dawud boleh. Syariatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya nggak boleh begitu itu. Ya perang saudara, perang besar nanti kalau di syariatnya Nabi kita diperbolehkan.
Jadi syariatnya Nabi Daud boleh. Mu'tadan iku dibiasakan. Menjadi mu'tadan iku dibiasakan. Fima ing dalam perkara baina ummatihi ing dalam antarane umatnya Nabi Daud. Ya, jadi itu sudah terbiasa. Terjadi di zamannya Nabi Daud, terjadi di kalangan umatnya Nabi Daud. Siapa yang senang sama istrinya orang lain, asal si suaminya itu mau mencerai lalu dinikahin, boleh. Apa kemudian itu menjadi apa? Menurunkan wibawa? Tidak. Untuk Nabi Daud tidak. Ghairu muhillin. Ghairu mukhillin kang ora nyacadaken. Tidak membuat celak, tidak membuat cacat bil muruati kelawan harga diri. Bil muruati kelawan harga diri. Bil muruati kelawan harga diri. Enggak. Apa kemudian yang terjadi pada Nabi Daud itu menjatuhkan harga dirinya Nabi Daud? Tidak. Ya, jangan disamakan dengan kita. Dulu di zamannya Nabi Daud, Nabi itu udah punya kekuasaan segala-galanya. Nggak bisa disamakan dengan di zamannya kita. Fakana mangkana sopo. Fakana mangkana sopo Nabi Dawud. Fakana mangkana sopo Nabi Dawud iku yas'alu ba'dohum ba'do ayyunazzila an zawjatihi. Fayatazawwajuha idza a'jabathu. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syari'at illa annahu la yaliku litarkihi al-afdal. Fakana mangkana sopo Nabi Daud iku fakana mangkana opo kelakuan ya. Fakana mangkana opo kelakuan iku yas'alu njaluk sopo ba'duhum sebagian umat Nabi Daud. Sopo ba'duhum sebagian umat Nabi Daud ba'dun ing sebagian meminta ayyunazila ing yenta mencerai. Sopo ba'duhum mencerai ba'dun an zaujatihi saking istri ba'dun. An zaujatihi saking istri ba'dun. Fayatazawwaju mangka nikah sopo ba'nik. Fayatazawwaju mangka nikahi sopo ba'duhum nikahi ha ing zaujatahu. Idza a'jabathu ing dalam nalikane membuat takjub sopo perempuan, memikat sopo perempuan hu ing ba'duhum. Ya. Jadi yang terjadi di zamannya Nabi Daud, umatnya Nabi Daud itu sudah biasa. Saling, yang satu melihat istrinya orang lain cantik, lalu minta untuk dicerai lalu dinikahi. Yang lainnya meminta dianya untuk mencerai istrinya lalu dinikahi. Itu udah biasa. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syariat. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syariat illa annahu la yaliku litarkihi al-afdal. Hadza utawi ikilah yas'alu ba'duhum ba'du. Wa in kana lan senajan ana opo hadza iku jaizan iku diperbolehkan. Iku jaizan diperbolehkan fi dhahiri syariati ing dalam lahiriah syariat. Fi dhahiri syariati ing dalam lahiriah syariat. Illa annahu kecuali setuhune kelakuan. Illa annahu kecuali setuhune yas'alu ba'duhum ikula yaliku ora patut opo ikula yaliku ora patut litarkihi karena ikula illa annahu angin setune Nabi Daud yas'alu ba'duhum ikula yaliku ora patut litarkihi karena ninggale Nabi Daud al afdola ingkang luwih utama. Walidzalika, jadi meski secara syariat lahiriahnya itu boleh, tapi tetap kurang pantas
tidak memandang keutamaan. Hal itu terjadi kepada Nabi Daud. Ya, meski di syariatnya Nabi Daud itu sudah biasa, tapi untuk Nabi Daud sendiri itu nggak pantas. Maka dari itu, walidzalika lan kranare mengkono-mengkono yes, Nabi Daud, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, ataba mencelahu ing Nabi Daud sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yasalu ataupun ya yasalu, ya, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono meminta menceraikan oleh suaminya, ya, yakni istri Uria. Meski secara lahiriah itu boleh, tapi untuk Nabi Daud tidak pantas karena Nabi Daud sudah mengabaikan keutamaan. Maka dari itu Allah tidak berkenan apa yang menimpa oleh Nabi Daud. Tsumma inna talabana Dawuda. Tsumma inna talaba Dawuda imra'ata Uriya li sirrin ya'lamuhu Allah Ta'ala wa huwa annahu lamma tazawwajaha atat lahu bi Sulaiman alaihissalam fa ya ummuhu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan apa rahasia di balik Nabi Dawud lalu meminta kepada suaminya yakni Uria agar menceraikan istrinya itu. Ada sir, ada rahasia yang hanya Allah yang tahu, ya. Allah yang tahu apa di balik rahasia itu. Nanti juga ada penjelasannya. Jadi intinya bahwa dari pembahasan ataupun kisahnya Nabi Daud ini semuanya berawal dari pandangan mata. Dari pandangan mata lalu terjadi fitnah menimpa Nabi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Mas Hari, Pak Purbadi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.